Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik-baik, Miss. Alhamdulillah. Ya, coba anak-anak hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, coba berdiri semua. Ya, coba dirapikan dasinya, jilbabnya, rok. Ya, sudah rapi semua, silakan duduk kembali. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa ya, agar apa yang kita laksanakan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disilakan pada ketua kelas. Mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah. Wa bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah. Jadi, pembelajaran hari ini kita dengan materi perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 di bab 3. Anak-anak, siapa yang masih ingat materi di bab 1? Coba. Ya, dasar negara Indonesia. Apa itu dasar negara Indonesia? Pancasila. Ada berapa sila? Coba. 1 orang. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, luar biasa. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Ya, sila keempat, mantap. Sila kelima, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Kemudian di bab 2 tentang apa anak-anak? Ya, norma-norma dalam kehidupan. Norma, ada berapa norma? 4. Coba sebutkan salah satunya. Kedua, ketiga, keempat. Ya, baiklah. Sekarang kita belajar di materi kita sekarang adalah tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita memasuki pembelajaran, maka kita mengawali dengan menyanyikan lagu pelajar Pancasila ya. Berdiri semua. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk
Ya, anak-anak disilakan duduk kembali. Ya. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, siswa dapat mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPU PKI dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Ya, jadi sekarang kita belajar di bab 3 adalah perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 di bab 3. Anak-anak, siapa yang ingat di bab 1 tentang apa? Tentang perumusan dan penetapan Pancasila. Ya, Pancasila itu adalah dasar negara kita, bangsa Indonesia. Ada berapa Pancasila? Silanya ada berapa? Ada 5. Coba disebutkan sila pertama. Luar biasa. Sila kedua? Sila ketiga? Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun masih ada sila kelima. Coba, apa sila kelima? Keadilan sosial. Mantap anak-anak. Kemudian masih ada bab kedua yang kita lewati lagi. Bab kedua apa? Tentang apa? Norma keadilan. Ada berapa norma-norma dalam kehidupan sehari-hari? Ada 4. Coba disebutkan. 2. Luar biasa anak-anakku sekalian. Nah, kemudian setelah kita memasuki pembelajaran kita di bab 3 tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945, baiklah kita amati video tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi PPKN kelas 7 bab 3. Nah anak-anak, kira-kira siapakah yang merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar itu? Simak terus video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Baik, langsung saja kita ke materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita pahami dulu konsep tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi. Jadi antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu memiliki kedudukan yang berbeda. Jika Pancasila sebagai dasar negara atau dasar berdirinya negara atau fondasi berdirinya sebuah negara, sedangkan Undang-Undang Dasar itu sebagai hukum dasar atau hukum yang tertinggi di negara Indonesia. Jadi, konstitusi merupakan hukum dasar yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Jadi bisa membedakan ya antara Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan konstitusi.
Kalau Pancasila sebagai dasar negara, dasar berdirinya sebuah negara, kalau Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi di Indonesia. Sedangkan konstitusi itu hukum dasar yang bentuknya bisa tertulis atau tidak tertulis, seperti itu. Kemudian kita pahami lagi konsep yang kedua. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia itu belum memiliki undang-undang dasar. Nah, kapankah undang-undang dasar tahun 1945 itu disahkan? Jadi perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diawali pada sidang kedua BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dari beberapa anggota BPUPKI ini dibentuklah Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia Hukum Dasar ini kemudian membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Supomo. Nah, panitia kecil ini melaksanakan 4 kali sidang, yaitu yang pertama tanggal 13 Juli 1945, yang kedua 14 Juli 1945, yang ketiga 15 Juli 1945, dan yang keempat 16 Juli 1945. Apa sajakah yang dibahas pada tanggal 13, 14, 15, dan 16? Baik, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar itu melaksanakan sidang 4 kali. Sidang pertama yaitu tanggal 13 Juli 1945, yaitu menyepakati ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Sidang kedua pada tanggal 14 Juli 1945 yaitu membicarakan tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu sidang pada tanggal 15 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, panitia kecil mengadakan sidang pada tanggal 16 Juli 1945 yaitu tentang naskah Undang-Undang Dasar diterima dengan suara bulat. Nah, pada tanggal 16 Juli ini sudah diterima naskah Undang-Undang Dasar, namun masih belum disahkan. Sekarang kita membentuk kelompok. Ya, bentuk kelompok 4 ya. 4 kelompok. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah? Baiklah, Ibu Guru membagikan tugas kelompok. Bagi saja semua. Fotokopi. Ya. Apa? Coba. Kemudian di situ ya mata pelajaran PKN kelas 7 materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nama kelompok anggotanya. Anggotanya nama-namanya ya. Kemudian langkah-langkah kegiatannya. Langkah-langkah kegiatan di situ 1. Membuat 2 pertanyaan berdasarkan.
Jadi per kelompok 2 pertanyaan ya tentang video yang kalian lihat tadi. Ya, buatlah 2 pertanyaan tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan membuat 2 pertanyaan ya. Baru aku tanya sama yang nomor 1 siapa, jadi sama nomor 1 siapa. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham. Bertanya 2 pertanyaan. Baru nanti sebentar dipresentasikan di sesuai keputusan kelompok masing-masing ya. Ada bawa buku PKN? Ayo keluarkan itu buku PKN jadi panduan. Ada bawa buku PKN? Ada, bisa keluarkan buku PKN di atas meja. Oh iya, buka saja baru membuat kalimat pertanyaan-pertanyaan. Silakan diskusi. Coba Ibu persilakan dari keempat kelompok ini, siapa yang sudah siap mempresentasikan soalnya dan siap dijawab oleh kelompok lain. Silakan. Coba angkat tangan. Kelompok 2, ketuanya sudah senyum-senyum. Ya, coba di depan. Baca soalnya saja baru dijawab ya. Sini. Berdiri semua. Ayo, sini. Memang maju-maju pegang soalnya. Ya, mari di sini. Tidak semua, satu kelompok harus bertanggung jawab. Membuat pertanyaan dalam setiap kelompok harus semua bertanggung jawab apapun permasalahannya. Jadi, assalamualaikum, saya akan membacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan pertanyaan kami. Kapan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia akan dilakukan besok? Satu-satu dulu, baru dijawab. Coba, kelompok mana yang bisa jawab? Pesan suaranya, coba baca ulang. Kapan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Angkat tangan yang jawab, mantap. Berdiri, supaya lebih seru. Ya, silakan. Ya, benar? Luar biasa. Pakai tangan dulu. Luar biasa. Kemudian, pertanyaan yang kedua. Apa yang dilakukan BPU PKI pada tanggal 14 Juli 1945? Kelompok lain, coba. 14 Juli 1945. Coba cari. Semangat. Cari. Apa yang dilakukan BPU PKI pada tanggal 14 Juli 1945? Apa yang dilakukan BPU PKI? Apa-apa. Kan kalian. Ya berdiri, Bi. Coba berdiri. Ya. Saya akan coba menjawab. Ya berdiri. Coba. Iya, langsung jawab. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPU PKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang penyataan kemerdekaan panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Soal. kami. Kapan pembentukan BPU PKI? Dijawab Suki sama Sobi. Bisa? Silakan berdiri. Pembentukan BPU PKI pada tanggal 1 Maret 1945. Benar?
pakai tangan luar biasa. Kemudian soal nomor 2. Coba. Cahya. Sebutkan macam-macam norma. Sebutkan macam-macam norma. Mana yang itu? Coba di sana dulu. Norma, salah satu norma di sini. Norma kesusilaan. Pakai tangan. Kedua. Nah, ketiga. Norma agama dan norma hukum. Iya, luar biasa. Dipersilakan kembali duduk ke tempat semula. Mantap ini kelompok yang dipimpin oleh Cahya. Bisa dijawab oleh kelompok yang lain ya. Sudah? Semuanya rapikan catatannya. Kemudian dikumpul. Baru Ibu akan bagikan kegiatan. Tadi kegiatan per kelompok. Sekarang kegiatan sendiri-sendiri. Ya. tugasnya. Coba, tunggu nanti Rizky punya sudah selesai. Kelompok 1 sudah. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini adalah materinya tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi anak-anak sudah mengerjakan tadi tugasnya. Pembelajaran selanjutnya kita akan laksanakan atau kita belajar setelah minggu depannya ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan
agar kita bertemu pada minggu depan dan semoga kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Jadi di sini Ibu akhiri saja pertemuan pada hari ini dengan tak lupa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.